Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Firholisa dari kelas 12 MIPA 6. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang teori asal-usul kehidupan dari bab evolusi. Kira-kira kalian tahu gak sih bagaimana asal-usul kehidupan? Dari benda mati atau dari makhluk hidup sebelumnya ya? Penasaran kan? Tonton terus ya videonya, selamat belajar. Evolusi adalah perubahan makhluk hidup secara perlahan dalam waktu yang lama dari organisme tingkat rendah sampai organisme tingkat tinggi. Dari bab evolusi ini, kita akan membahas tentang asal-usul kehidupan. Namun yang akan kita bahas yaitu tentang teori abiogenesis dan teori biogenesis saja. Yang pertama ada teori abiogenesis. Teori abiogenesis adalah teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda tak hidup. Nah, tokoh pendukung dari teori ini ada 3. Ada Aristoteles, ada Anthony van Leeuwenhoek, dan John Needham. Nah, yang pertama yaitu ada Aristoteles yang mencetus pada 384 sebelum Masehi. Dia merupakan pencetus teori abiogenesis yang menyatakan bahwa makhluk hidup itu berasal dari benda tak hidup yang berlangsung secara spontan atau bisa disebut regenerasi spontannya. Contohnya yaitu ada cacing berasal dari tanah dan ikan berasal dari lumpur. Nah, yang kedua ada Anthony van Leeuwenhoek, dicetuskan pada tahun 1654 yang menyatakan bahwa mikroorganisme berasal dari air rendaman jerami. Mengapa demikian? Karena beliau adalah pencipta mikroskop sehingga dia meneliti air rendaman jerami tersebut dengan mikroskop ciptaannya sendiri dan menemukan banyak organisme dalam air tersebut. Hasil pengamatan yang ditulis dalam sebuah catatan yang diberi judul The Being of in the Water. Nah, yang ketiga ada John Needham pada tahun 1745. Dia menyatakan bahwa mikroorganisme terbentuk dari air kaldu. Mengapa demikian? Karena beliau melakukan percobaan pada air kaldu yang dipanaskan. Nah, setelah dingin, air kaldu tersebut diamati menggunakan mikroskop yang menemukan banyak mikroorganisme dalam air kaldu tersebut. Nah, yang kedua, ada teori biogenesis. Nah, teori ini bertentangan dengan teori abiogenesis karena menyatakan bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Nah, tokoh pendukung dari teori biogenesis ini ada 3. Ada Francisco Redi, Lazzaro Spallanzani, dan Louis Pasteur. Nah, yang pertama ada Francisco Redi pada tahun 1668. Ia adalah orang pertama yang melakukan eksperimen untuk membantu teori abiogenesis. Ia melakukan percobaannya dengan menggunakan daging segar. Nah, daging segar yang ditempatkan dalam toples diberi perlakuan tertentu. Francisco Redi melakukan percobaan pada 3 toples yang berbeda. Yang pertama, toples pertama, daging diletakkan pada toples terbuka, sedangkan pada toples kedua, daging diletakkan dalam toples ditutup kain kasa agar udara dapat masuk. Nah, pada toples ketiga, daging ditutup dengan nampan, sehingga hasilnya pada toples pertama daging membusuk dan banyak larva. Sedangkan pada toples kedua, daging membusuk namun pada kasa, banyak sekali larva daripada pada daging. Nah, pada toples ketiga, hasilnya tidak dapat membusuk dan tidak terdapat larva. Menurut Francisco Redi, larva yang terdapat pada daging berasal dari telur lalat. Nah, yang kedua ada Lazzaro Spallanzani. Pada tahun 1768, ia melakukan percobaan dengan menggunakan bahan-bahan kaldu. Ia melakukan 2 percobaan yaitu pada labu. Nah, pada labu pertama diisikan dengan air kaldu, dipanaskan dengan suhu 15 derajat Celcius dan dibiarkan terbuka. Sedangkan pada labu kedua diisikan dengan air kaldu, dipanaskan hingga mendidih dan ditutup rapat. Sehingga hasilnya yaitu pada labu pertama air kaldu keruh dan busuk dan banyak mengandung mikroorganisme. Nah, pada labu kedua air kaldu tetap jernih dan tidak berbau busuk. Sehingga Lazzaro Spallanzani berpendapat bahwa mikroorganisme dalam air kaldu berasal dari mikroorganisme yang ada di udara.
Nah, yang terakhir ada Louis Pasteur pada tahun 1864 yang melakukan dengan menggunakan kaldu dalam labu yang berbentuk leher angsa atau huruf S yang dididihkan. Nah, udara dari air luar dapat masuk ke dalam tabung, tetapi debu dan mikroorganisme lainnya menempel di dalam leher angsa. Sehingga udara yang masuk ke dalam tabung tersebut udara yang sudah steril. Setelah beberapa hari didiamkan, air kaldu tersebut tetap jernih dan tidak mengandung mikroorganisme. Namun, Louis Pasteur memiringkan tabung leher angsa tersebut. Ternyata air kaldu berubah menjadi keruh, berbau busuk, dan mengandung mikroorganisme. Nah, gara-gara percobaan ini menggugurkan teori abiogenesis, sehingga muncullah ungkapan omne vivum ex vivo, yang artinya semua makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Nah, oke teman-teman, ternyata asal-usul kehidupan itu berasal dari makhluk hidup sebelumnya ya. Nah, semoga teman-teman paham. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.